ya, menyambungkan. Jadi perangkat gue ini gue sambungkan ke SSH, ke servernya nih bro. Tapi ini gua ditolak, tidak mendapatkan izin akses ya bro di servernya ya. Hasil scanningnya untuk IP addressnya 149.129.247.120 ya. Untuk labelnya itu di Indonesia untuk servernya. Servernya itu di Indonesia bro ya, servernya ini di Indonesia bro. Mana OJK ini? OJK mana OJK? Katanya berantas pinjol, katanya blokir pinjol. Oke bro, dalam video ini gua akan memberikan link download 5 APK pinjol ilegal terbaru lagi di luar Play Store. Namun dalam video ini juga nanti akan gua review satu persatu dari kelima aplikasi pinjol ilegal ini. Dari hasil review ini mungkin penjelasannya agak lebih detail. Jadi bagi teman-teman ya, usahakan tonton sampai selesai. Jangan cuman ambil link downloadnya saja, tapi Anda bisa perhatikan tingkat resikonya itu bagaimana, dan bagaimana bisa cair, dan kenapa tidak bisa cair. Nah, jadi makanya teman-teman nanti setelah nonton video ini, silakan bisa langsung download saja file APK-nya di dalam video ini. Namun sebelum gua akan masuk ke dalam topik pembahasannya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan juga share video ini di seluruh akun media sosial kalian, baik di Facebook, TikTok, ataupun di status WA kalian, agar masyarakat di luar sana tentunya lebih paham dan lebih mengerti lagi mengenai galbay atau pengajuan di pinjol ilegal. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Video kali ini mungkin berdurasi sekitar 20 menit karena gua akan memberikan link download 5 APK pinjol ilegal, dan juga nanti gua akan mereview satu persatu dari kelima aplikasi pinjol ilegal ini. Dan juga kelima pinjol ilegal ini ternyata masih satu atap ya, masih satu wadah, masih satu server dia bro ya. Dan juga nanti gua akan berikan tingkat resikonya itu bagaimana, dan gagal bayar, dan cara galbaynya itu bagaimana, agar data-data Anda aman dari penyebaran data. Oke, dan teman-teman ya, kita akan langsung saja mereview. Yang pertama itu ada nama aplikasinya, yaitu Matahari Loan. Nah, aplikasi pinjol ilegal Matahari Loan nanti teman-teman bisa download saja. Nanti link downloadnya ada dalam video ini. Teman-teman jangan sampai men-skip, apalagi sampai mengabaikan di layar video ini, karena nanti link downloadnya ada tuh bro di dalam video ini. Ya, di sini di Matahari Loan ya, dia memiliki tunggakan pinjamannya sebesar Rp2.500.000. Oke. Dan juga di sini teman-teman perhatikan lagi, dia memiliki dua produk yang sudah digagal bayarkan, yaitu nominalnya 2 juta dan Rp1.500.000. Namun di sini kita akan melihat dari segi pinjamannya, detail dari tunggakannya itu bagaimana, agar teman-teman tidak kaget. Makanya di sini gua review ya bro, perhatikan baik-baik. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kita memiliki yang harus dibayar yaitu sebesar 2 juta rupiah ya, dan pinjaman 2 juta. Ya, kita membayar itu 2 juta, pengajuan pinjamannya, request untuk pengajuan pinjamannya itu sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk biaya adminnya 700.000 rupiah. Nah, terus juga total yang diterima masuk ke rekening kita yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Pengajuan 2 juta, masuk ke rekening 1.200.000, ngembaliinnya 2 juta rupiah. Gokil ya, gokil. Rugi Anda karena Anda harus membayar sekitar 800.000 rupiah untuk bunganya.
Dan teman-teman juga perhatikan kembali di sini kita sudah melakukan scanning dari aplikasi pinjol ilegal yang bernama Matahari Loan. Perhatikan di sisi kiri kalian, di sini agak detail. Jadi teman-teman bisa perhatikan baik-baik. Nah, di sini teman-teman yang Anda harus tahu yaitu ya, untuk aplikasi pinjol ilegal Matahari Loan ternyata ya itu dia ya untuk domainnya di jk1.com begitulah bro. Biasanya dari website-website seperti pinjol ilegal itu biasanya membawa nama-nama OJK atau logo dari OJK. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kena ketipu. Dan teman-teman juga di sini perhatikan baik-baik untuk IP address-nya itu kalau teman-teman sudah lihat ya yang gue tandakan di situ, dan juga untuk servernya itu di Indonesia. Untuk klun dari pinjol ilegal ini letaknya di Indonesia menggunakan server Alibaba. Waduh ya. Dan juga teman-teman perhatikan lagi untuk pinjol ilegal Matahari Loan. Nah, ini teman-teman juga harus bisa mempertimbangkan untuk melakukan penginstalan atau pengajuan di aplikasi pinjol ilegal yang bernama Matahari Loan. Nah, teman-teman perhatikan kembali di sini ya bahwa kita melihat dari segi detail dari aplikasinya, ini tingkat resikonya atau penyadapannya sampai di mana ya. Dan perhatikan untuk nama aplikasinya Matahari Loan, untuk rename dari APK-nya ya itu teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ya perhatikan permission dari aplikasinya atau perizinan atau sistem peretasan dari aplikasi pinjol ilegal ini fungsinya apa saja ya. Yang pertama, dia bisa membaca atau bisa mengambil atau bisa melihat dari buku kontak kalian ya. Dan yang kedua di sini dia bisa membaca memori internal dan eksternal, dan juga dia bisa membaca log panggilan masuk dan keluar, dan banyak sekali ya dari permission yang diminta oleh aplikasi pinjol ilegal yang bernama Matahari Loan. Jadi teman-teman ya dipertimbangkan kembali untuk melakukan penginstalan pengajuan di aplikasi pinjol ilegal yang bernama Matahari Loan. Kenapa? Karena aplikasi pinjol ilegal Matahari Loan, kalau Anda gagal bayar, maka ya sekali lagi, maka video Anda di saat melakukan verifikasi muka, verifikasi video itu bakalan disebar pinjol ilegal Matahari Loan. Di saat Anda melakukan verifikasi muka seperti ini, bukan manggut-manggut lagi, bukan meret-meret lagi, melainkan video. Anda memvideokan begitu. Itu video itu nanti yang bakalan disebar di kontak emergensi, di luar kontak emergensi. Ini yang sangat berbahaya sekali. Jadi gue sarankan teman-teman bisa pertimbangkan. Tapi ini saran gue yang terbaik buat seluruh penonton gue, jangan install, jangan mengajukan di aplikasi pinjol ilegal Matahari Loan. Karena jelas sekali ini aplikasi pinjolnya statusnya ilegal. Yang kedua, dia ini aplikasi pinjolnya, penyebaran datanya dan juga peretasannya luar biasa dan sangat sadis sekali. Oke, di aplikasi pinjol ilegal yang kedua ini ada yang namanya Dana Fortuna ya. Untuk pinjol ilegal Dana Fortuna ya, teman-teman bisa perhatikan untuk reviewnya. Untuk tampilan awalnya seperti ini bro. Untuk aplikasi pinjol ilegal Dana Fortuna itu seperti ini tampilannya, sama mirip dengan pinjol ilegal Matahari Loan, karena masih satu server dia bro, masih satu induk dia bro ya. Dan di sini terlihat bahwa aplikasi pinjol ilegal dari Dana Fortuna, dia ini dari member gua, dia memiliki galbay sebesar 2.500.000 rupiah. Kecil banget bro. Nah, pinjol ilegal Matahari Loan dan pinjol ilegal Dana Fortuna itu adalah gerombolan-gerombolan pinjol miskin.
pinjol miskin ya. Jadi teman-teman jangan pernah diakses, dan apalagi kalau teman-teman sampai melakukan pengajuan ya di pinjol ilegal tersebut ya. Nah, teman-teman di sini perhatikan kembali bahwa kita memiliki dua produk yang kita gagal bayarkan, yaitu di angka 2 juta dan di angka 1.500.000 rupiah. Ini pinjol miskin, bro. Ya, pinjol miskin. Ya, kenapa gue bisa katakan ini pinjol miskin? Dan perhatikan baik-baik ya, bro. Anda melakukan pengajuan pinjaman yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Untuk biaya admin yang kalian tanggung, yang kalian bebankan sebesar 877.000 rupiah. Total yang diterima pengajuannya atau uang yang masuk ke dalam rekening kalian itu sebesar 1.500.000 rupiah. Gokil ini, bro. Ya, Anda rugi banget. Rugi 800.000 rupiah. Kacau sekali. Dan juga untuk tenornya ini cuma 7 hari. Walau tenornya cuma 7 hari, sebelum Anda masuk ke dalam 7 hari gagal bayar atau jatuh tempo, maka dia sudah melakukan sebar data. Ya, sudah melakukan sebar data. Dan perhatikan teman-teman, di sini kita sudah masuk ke bagian scanningnya. Ya, teman-teman perhatikan bahwa aplikasi pinjol ilegal Dana Fortuna, domainnya atau hostname-nya ini sama dengan aplikasi pinjol ilegal yang bernama Matahari Loan. Ya, sama ya, bro. Dari ojk1.com. Nah, walaupun hostname-nya ataupun domainnya ini membawa nama OJK, teman-teman jangan percaya oh ini pinjol OJK. Bukan. Ya, bukan. Ini pinjol ilegal. Tapi pinjol ilegal ini biasanya manipulasi, ya, biasanya membawa-bawa nama OJK atau menempelkan label OJK atau AFVI gunanya untuk menipu calon korban, calon nasabahnya. Ya, dan teman-teman perhatikan lagi di sini untuk pinjol ilegal Dana Fortuna. Iya, perhatikan. Di sini terlihat gua sudah melakukan melihat request dari aplikasi pinjol ini ternyata di encrypt ya untuk data-datanya. Jadi gua nggak bisa melihatnya. Nah, perhatikan hostname-nya, domainnya sama ya. Ini dari pinjol ilegal Matahari Loan, sama. Untuk servernya itu di Indonesia terlihat sekali. Dan juga teman-teman perhatikan lagi kembali ya, bro, untuk pinjol ilegal ini ya gua sarankan jangan pernah install ya, jangan pernah download aplikasi pinjol ilegal Dana Fortuna ini. Sekali lagi, pinjol ilegal Dana Fortuna dan juga Matahari Loan, kalau Anda gagal bayar itu disebar video verifikasi muka kalian, video verifikasi muka kalian ya. Nah, kenapa gue bisa mengatakan seperti itu? Hari ini gue dapat aduan dari member gue bahwa video dia pada waktu dia melakukan verifikasi muka, verifikasi pengajuan itu disebar. Ya, disebar. Tapi untuk penyebaran datanya nanti teman-teman bisa lihat di akhir video ini seperti apa. Dan untuk aplikasi pinjol ilegal dari Dana Fortuna, detail aplikasinya dan untuk hostname-nya, baca deskripsinya, bro. APL atau aplikasi Dana Fortuna, alamat IP-nya yaitu teman-teman bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri. Dan untuk hostname-nya dari yang bernama ojk1.com ya. Dan selanjutnya teman-teman kita akan melihat dari detail aplikasinya untuk permissionnya atau perizinan dari aplikasinya ya. Fungsi aplikasi pinjol ini untuk meretasnya seginya segi apa dulu nih, bro ya. Fungsi retasnya apa nih, ini sangat penting sekali kalau teman-teman install pinjol ilegal. Ini yang teman-teman harus tahu ya, harus tahu agar teman-teman tidak dirugikan ya. Apalagi kalau teman-teman data privasinya itu dicolong sama pinjol ilegal melalui aplikasi pinjol ilegal Dana Fortuna ini. Nah, teman-teman di sini perhatikan, gue zoom sebentar ya. Aplikasi pinjol ilegal Dana Fortuna ini ternyata aplikasinya bisa meretas atau bisa mengambil dari buku kontak
kalian. Ya, yang kedua adalah log panggilan masuk dan keluar, isi SMS, ya banyak sekali yang diambil, galeri, file manager, banyak sekali yang diambil, banyak sekali. Dan gue sarankan teman-teman tak perlu install, tak perlu download, ini sangat bahaya sekali, ya sangat bahaya sekali. Walaupun gue berikan link downloadnya, tapi gue sarankan teman-teman jangan install. Jangan sampai menyesal loh ya bro, jangan sampai menyesal. Dan gue jangan di sini gue juga disclaimer bahwa gue seorang konten kreator dari edukasi Galbay Pinjol, dari tools pinjol, tidak mempromosikan aplikasi pinjol ilegal ataupun tidak menyuruh Anda untuk install, melainkan ini hanya sebuah review dan edukasi gagal bayar pinjol ilegal atau legal. Oke, dari aplikasi pinjol berikutnya ya teman-teman bisa lihat tadi Dana Fortuna, yang kedua dari Matahari Loan, ya itu dua aplikasi itu teman-teman tadi sudah lihat seperti apa untuk tingkat resiko dan bahayanya seperti apa ya bro. Oke, aplikasi yang ketiga ini yang bernama Batumbu. Aplikasi pinjol ilegal Batumbu ini ya sangat berbahaya sekali bila teman-teman install pengajuan, apalagi sampai gagal bayar. Nah, aplikasi pinjol ilegal dari pinjol Batumbu ini versi pinjol ilegal ya. Namun di aplikasi pinjol ilegal Batumbu ini ada bugnya. Di saat gua melakukan klik ini tiba-tiba foreclose ya bro, tiba-tiba menutup lagi aplikasinya ya. Tapi teman-teman untuk aplikasi pinjol ilegal dari Batumbu ini ya teman-teman bisa perhatikan ya, untuk ya ternyata dia beda server nih bro ya. Dia menggunakan hostname-nya ya batu6688.com. Kalau yang tadi sebelumnya ojk1.com ya. Dan untuk IP-nya teman-teman sudah lihat, dan dia menggunakan server Alibaba di Indonesia. Oke, ya teman-teman bisa perhatikan lagi untuk aplikasi pinjol ilegal Batumbu ini seperti apa. Iya bro, ini yang sangat penting sekali. Namun di sini akan gue kasih tahu kepada teman-teman, aplikasi pinjol ilegal Batumbu ini sama halnya dengan pinjol yang sebelumnya tadi gue sudah kasih tahu. Kalau Anda gagal bayar, video Anda itu disebar, foto Anda disebar di kontak emergensi atau di luar kontak emergensi. Bahaya sekali ya bro. Nah, untuk aplikasi pinjol ilegal Batumbu ya teman-teman perhatikan, untuk logonya seperti ini, namanya Batumbu ya. Dan juga teman-teman di sini perhatikan untuk permission ataupun perizinan dari aplikasi pinjol ilegal Batumbu ini sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali, seperti dengan pinjol yang sebelumnya tadi gue sudah bahas. Oke, aplikasi pinjol ilegal ini mengambil log panggilan, isi SMS, kontak, galeri, dan merekam audio, dan juga banyak sekali yang diambil bro ya. Jadi teman-teman gue sarankan jangan install, jangan install. Nah teman-teman biasanya bang gue sudah mengajukan tapi kok ditolak ya, Anda bego banget ya. Ya, bego banget gue bilang. Kenapa? Ini aplikasi pinjol ilegal, pinjol miskin, pinjol udah gitu aplikasinya berbahaya banget. Tapi Anda ajukan, ya Anda ajukan, goblok gitu namanya bro ya. Kan gue nggak tahu bang, ya cari. Ya kalau teman-teman nggak tahu ya cari tahu lah bro. Ya kalau teman-teman nggak tahu cari tahu lah. Ya dengan jangan alasannya bang gue butuh duit bang gue begini-begini ya. Ya, tapi teman-teman nekat ya demi pinjol, demi kebutuhan yang mungkin tidak begitu mendesak ya teman-teman rela data privasi kalian tuh diberikan sama pinjol begitu saja. Ingat, peretasan dari aplikasi pinjol ilegal itu atas dasar persetujuan Anda dengan pinjol. Dari mana sumbernya? Di saat Anda install, Anda mengizinkan beberapa permission, dan di mana permission dari aplikasi pinjol ilegal ini ternyata bisa meretas seluruh data privasi kalian. Ya, dan kenapa ditolak bang? Dan kenapa pinjaman gue itu bisa cair? Nanti akan gue bahas di akhir video ini. Ya bro. Dan teman-teman untuk aplikasi yang berikutnya, di sini perhatikan kembali, ada aplikasi pinjol ilegal yang bernama pinjol
Panda. Aplikasi pinjol ilegal Panda ini seperti dengan pinjol Dana Fortuna, Matahari Loan, sama bro ya. Sama. Karena apa? Karena dia masih satu server. Tapi dia nge-trigger dari hostname-nya dia menggunakan KSP Loan. Nah, dia punya server lagi bro. Ternyata namanya KSP Loan. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk KSP Loan seperti apa. Tapi untuk pinjol ilegal dari Panda ini agak aneh menurut gua, agak jelek ya. Ya, udah jelek, aplikasinya juga miskin ya. Aplikasi pinjol ilegal Panda miskin ini ya. Kenapa miskin? Lu lihat aja. Lu pinjem 1.800.000 ya. Biaya admin yang Anda bebankan, yang Anda tanggung 600.000. Total yang diterima masuk ke rekening kalian sebesar 1 juta. Ya, dari pengajuan 1,8 Anda menerima duitnya 1.180.000 rupiah, dan Anda harus membayar sebesar 2 juta rupiah. Gila bro. Ya itulah yang gue bilang miskin pinjol ilegalnya seperti itu. Ya, aplikasinya bagus untuk sistem peretasannya, tapi memberikan pinjamannya dikit banget. Dikit banget. Ya, udah dikit tapi minta untungnya gede ya. Pinjol miskin tuh. Pinjol Panda ya, pinjol Batumbu, KSP Loan. Ya, dan juga teman-teman di sini untuk perhatikan lagi untuk pinjol ilegal dari Panda. Nah, pinjol ilegal Panda seperti ini teman-teman ya. Logonya agak aneh dan di sini dia menggunakan hostname-nya ya KSP Loan. KSP Loan, dan teman-teman untuk tingkat resikonya bagaimana, peretasannya seperti apa, penyebaran datanya bagaimana. Perhatikan ini baik-baik ya. Nama APL atau nama aplikasinya yaitu Panda. Untuk hostname-nya app.api ya .ksploan.com. Untuk servernya itu di Indonesia. Waduh, ini gerombolan-gerombolan dari Indonesia semua nih servernya bro ya. Waduh, ada apa nih ya? Apakah pinjol ilegal ini di-backingi ya? Sampai sekarang ini pinjol ilegal dari pinjol yang gua review ini belum ada yang di take down tuh, belum ada yang diblokir. Kenapa nih ya? Ini patut kita curigai. Kenapa dan mengapa ya. Dan juga teman-teman harus paham juga untuk pinjol ilegal dari Panda ini sistem peretasannya itu sampai di mana, resikonya apa saja ya. Baik-baik ini. Nah, teman-teman perhatikan kembali, di sini gue sudah masuk ke dalam hostname yang tadi gue bilang KSP Loan. Ternyata websitenya ini ya, ternyata tampilan seperti ini. Ini tampilan bisa jadi kemungkinan besar panel backend dari connectionnya bro. Ya, ayo yang jago IT, yang jago hacker nih, lu jebolin ininya bro. Jebolin halaman loginnya. Ya, yang jago hacker, yang jago IT, yang katanya bisa hapus data pinjol, yang katanya dia punya tim IT bisa hapus data pinjol nih. Ya, gua kasih alamat URL-nya atau gua kasih alamat dari hostname-nya ya. Kalau lu bisa jebolin ya, kalau lu bisa retas sistem login panel backend dari collection pinjol ilegal ini, berarti lu hebat bro ya. Nah, ini gua udah kasih alamatnya seperti ini ya. Dan juga teman-teman perhatikan kembali untuk pinjol ilegal ini dari Panda ya. Ini panel backend collection dari pinjol ilegal Panda atau ksploan.com. Nah, teman-teman perhatikan di sini, gue akan melakukan scanning dari hostname pinjol ilegal Panda atau KSP Loan. Yang pertama gue scanning dari domainnya, dan untuk domainnya tidak bisa di scanning ya, tapi gue menggunakan ataupun dari subdomainnya gue menggunakan Panda untuk scanningnya ksploan.com ya. Kita scanning saja ini seperti apa jadinya. Perhatikan ini baik-baik. Nah, di sini teman-teman perhatikan hasil scanningnya untuk IP addressnya 149.129.247.120 ya. Untuk labelnya itu di Indonesia untuk servernya.
servernya itu di Indonesia bro, ya servernya ini di Indonesia bro. Mana OJK ini? OJK mana OJK? Katanya berantas pinjol, katanya blokir pinjol. Ini masih ada nih, masih aktif nih. Kapan mau diblokir OJK? Ya. Dan teman-teman di sini kita langsung mendapatkan beberapa fitur yang kita memang harus scanning. Nah, kita coba melakukan refresh IP log ya. Dan ternyata tidak bisa terbaca untuk IP-nya. Dan kita coba langsung melakukan scanning pada IP ini. IP ini memiliki apa saja? Oh, langsung kebaca untuk IP-nya dan teman-teman perhatikan ya. Di sini ada yang namanya shell secure shell login, secure shell login. Nah, di sini kalau lu memang lu ya semua yang katanya bisa menghapus data pinjol, katanya punya tim IT pinjol. Nih gua kasih alamat login dari shell pinjol ilegal. Jadi kalau lu berhasil masuk ke dalam shell login secure-nya, ya lu bisa hapus data orang tuh bro, bisa menghapus data-data pinjol di situ bro. Kalau lu bisa aksesnya, ini alamatnya bro, tinggal lu berusaha untuk jebolinya tuh bagaimana. Nah, coba gue langsung melakukan secara otomatis untuk melakukan secara otomatis untuk melakukan login di secure shell dari pinjol ilegal ini untuk di bagian SSH-nya ya. Dan kita coba langsung melakukan login saja, login bot, apa yang terjadi, berhasil atau tidak ya. Dan di sini gue sudah masuk ke dalam tampilan terminalnya. Ternyata di sini kebacanya masih dalam proses ya. Di sini gue zoom ya, mencoba untuk mengotentifikasi ya, menyambungkan. Jadi perangkat gue ini gue sambungkan ke SSH, ke servernya nih bro. Tapi ini gue ditolak, tidak mendapatkan izin akses ya bro di servernya ya. Di sini teman-teman bisa lihat dan bisa diperhatikan baik-baik, tidak bisa masuk kita. Gua aja nggak bisa masuk. Ayo teman-teman yang jago IT, yang katanya heboh di TikTok, yang katanya punya tim IT, nih gua kasih tuh servernya tuh, gua kasih alamat SSH-nya tuh seperti apa ya. Gitu ya bro, kita aja nggak bisa masuk ya karena kita juga masih belum pinter masalah-masalah kayak gini bro ya. Dan juga teman-teman di sini perhatikan kembali untuk aplikasi pinjol ilegal Panda. Ini sangat menarik sekali untuk information dari aplikasi pinjol ilegal dari Panda, apa saja yang dimiliki bro. Nih, lu lihat sendiri ya bro. Akses kontak diambil, log panggilan diambil, isi SMS juga diambil, galeri pun juga diambil, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Dan gua tidak merekomendasikan dan gue tidak menyarankan Anda untuk install pinjol ilegal Panda. Oke, aplikasi yang berikutnya di sini, aplikasi yang terakhir, aplikasi pinjol ilegal yang terakhir ini adalah Rupiah Emas. Nah, tampilan sama ya. Dan sini gua nggak terlalu panjang-panjang untuk selanjutnya untuk nge-reviewnya lagi, tapi di sini gua akan berikan kesimpulannya saja ya. Mungkin teman-teman akan melakukan download ya, nekat. Status pinjol aplikasinya bisa status galeri, bisa retas kontak, log panggilan dan sebagainya. Terus dia mengabaikan, bodo amat kan gue tahu triknya, pakai HP bodoh langsung gue ajukan, aman tuh bang. Waduh, bego ya. Jadi teman-teman di sini gue kasih gambaran, gue kasih review. Ini tingkat resikonya, tingkat bahayanya ini sangat luar biasa sekali ya. Dan juga teman-teman jangan coba-coba install dan jangan coba-coba ajukan atau mencoba-coba, jangan. Walaupun Anda menggunakan HP lain, HP bodong, HP fake, jangan. Nah, dengan alasan apa? Gue butuh duit bang ya, gue butuh duit ya, pinjolnya mudah cair. Jangan kayak gitu bro ya. Kenapa? Karena aplikasi pinjol ilegal Anda bisa cair. Kenapa sih? Nah, ini teman-teman lihat sendiri, gue tunjukin kenapa. Orang-orang yang memiliki sebuah aplikasi pinjol ilegal itu bisa cair. Yang tadi gua share di 5 pinjol itu, gua ini karena nasabahnya atau calon nasabahnya itu mendapatkan link undangan
Ya, kalau teman-teman mendapatkan link undangan dari pinjol ilegal melalui SMS atau melalui WA, itu kebanyakan orang bisa cair. Tapi kalau teman-teman download nih melalui video gue, lu download, lu install, nah wassalam. Ya, wassalam, itu tidak bisa cair. Nah, kebanyakan orang-orang yang gue dapati informasinya, yang udah punya pinjol ini, yang sudah memiliki pinjol ini, itu berkat dari ya link undangan. Ya, walaupun ini link undangan katanya bisa cair gitu kan, mungkin sekitar 99% tingkat untuk pencairannya bisa berhasil dicairkan, bukan berarti Anda bangga, Anda senang. Oh, kata Tus Pinjol itu katanya kalau link undangan dari si DC-nya langsung bisa cair, Bang. Bego kalian, ya. Kenapa? Karena aplikasi pinjol ilegal di luar Play Store ini sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Kalau kalian install pinjol ilegalnya di Play Store, itu tingkat bahayanya tidak begitu bahaya. Justru kalau APK-nya ini di luar Play Store, ini sangat berbahaya sekali. Jadi makanya teman-teman, silakan teman-teman dipertimbangkan untuk melakukan penginstalan di aplikasi pinjol ilegal ini. Oke, durasinya ternyata lebih 10 menit ya, bro. Nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman di sini dapatkan ilmunya, dapatkan manfaatnya, agar teman-teman bisa bagikan informasi yang sangat bermanfaat ini untuk masyarakat Indonesia di luaran sana. Dan juga teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman juga di sini yang mau join ke dalam grup WA, bisa konsultasi telepon dengan saya. Silakan saja langsung menjadi member grup WA kita. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.